warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Puji dan syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hingga sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita hidayah dan taufiknya, memberikan waktu luang untuk bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita sebagai tauladan, menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh terbaik untuk umat manusia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan Islam sampai kepada kita selaku umat akhir zaman yang berusaha untuk berpegang teguh pada ajaran agama Islam yang lurus ini, untuk apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita mohon kepada semoga kita sampai akhir hayat kita masih berpegang teguh dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masyaallah, muslimin yang berbahagia, senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat tinggi itu berita bohong, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepadamu furqan, taufik yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai kebenaran yang besar. Surah Al-Anfal ayat 29. Masyaallah, muslimin yang masuk juga yang bersama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menutupi aib sesama kaum muslimin, terlebih lagi jika pelakunya sudah bertobat kepada Allah Taala. Sungguh ini merupakan akhlak yang mulia, dengannya kehormatan saudara seiman kita terjaga, dan dengannya pula persatuan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita terbangun. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya melarang orang-orang mukmin untuk mencari kesalahan dan aib orang lain, karena hal ini merupakan langkah awal untuk mencapainya. Bagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ithmun wa la tajassatu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يأكل لحمه أحب من تكبرونه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka itulah kamu merasa benci kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dari Maha Penyayang. Maka itu dalam salat Jumat, salam menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan hal ini dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa
yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang menginginkan orang yang kesusahan dalam hutangnya, niscaya Allah akan menjadikan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Begitu banyak juga dari kami yang menunjukkan peringatan keras serta ancaman bagi mereka yang suka mencari dan membuka aib orang lain. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah naik mimbar lalu menyeru dengan suara yang keras, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun tidak beriman dengan hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian mencari derajat mereka, dan janganlah kalian mencari aib mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari aibnya, niscaya Allah Ta'ala akan membongkar aibnya di tengah rumahnya sendiri." Hadis ini. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang saling dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hanya saja ada satu kondisi di mana kita diperbolehkan untuk menceritakan dan membuka kebutuhan seorang, yaitu apabila orang tersebut melakukan maksiat secara terang-terangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat atau berbuat dosa." Kalau orang berkata, adapun orang yang terang-terangan bermaksiat tanpa memiliki rasa malu, maka dianjurkan untuk tidak menutupi aibnya. Bahkan hendaknya memperingatkan orang-orang lain agar waspada dan menjauhinya. Dan hendaknya urusannya diangkat kepada hakim agar dia menjadikan hukuman yang layak baginya. Menutupi aib orang ini semacam akan mendorongnya untuk berbuat lebih banyak kerusakan dan kemaksiatan. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, jika seseorang terang-terangan melakukan kefasikan, maka tidak ada ghibah baginya. Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, tidak ada kehormatan dan ikatan hubungan bagi orang yang minum khamar dan melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dan terbuka. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan penjelasan tambahan bahwa ghibahnya membicarakan aibnya hanya pada apa yang ia lakukan secara terang-terangan, berbuat dosa secara terang-terangan dan terbuka. Dan orang yang lain diperingatkan untuk menjauhi interaksi dan dari hubungan dengannya, baik dengan memutus hubungan, tidak berbicara dengannya, tidak mengunjunginya, atau tidak mengucapkan salam kepadanya, sehingga menimbulkan efek jerak kepadanya. Masyaallah ini jamaah salat Jumat, sama-sama mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dibedakan antara aib pribadi yang tidak membahayakan orang lain secara umum dengan kegiatan, dengan kejahatan atau kemaksiatan publik yang dampaknya merugikan masyarakat luas dan memerlukan penindakan hukum seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Maka hal tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib demi kemaslahatan umum. Namun niatnya tetap harus untuk mencegah kejahatan dan menegakkan keadilan, bukan lagi